Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarikina Sorani dengan NIM 2508 1162 2972 dari Aufrinci. Jadi di sini saya akan menjelaskan esai saya dengan berjudul Hubungan antara Anxiety Attachment dan Regulasi Emosi pada Remaja. Jadi, anxious attachment itu merupakan rasa takut terpisah dari orang seperti orang tua, teman, maupun juga pasangan. Jadi, orang yang mengalami anxious attachment ini biasanya dia cenderung terus-menerus memiliki dengan rasa takut, kewaspadaan, cemburu, dan juga takut ditinggalkan. Jadi, hal ini tuh merupakan suatu gaya keterikatan yang tidak aman. Jadi ada satu jurnal yang saya ambil menurut cara Peto 2023, remaja dengan pola keterikatan cemas cenderung kesulitan mengenali dan mengelola emosi mereka. Kesulitan ini membuat mereka lebih mudah merasa cemas karena emosi yang muncul tidak dapat diatur dengan baik. Jadi fenomena attachment anxiety ini dan regulasi emosi pada remaja menunjukkan bahwa pada keterikatan yang tidak aman dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola emosi. Seperti juga dari gangguan psikologis dalam depresi maupun juga kecemasan. Ada 5 jurnal yang saya ambil datanya dari Australia yang dimana oleh Blake 2024 melibatkan 3.436 remaja yang dimana sekitar 60% itu mengalami attachment anxiety dari usia 14 hingga 21 tahun, yang dimana perempuan mencapai 66% dan juga laki-laki sebesar 62%. Selanjutnya pada Amerika Serikat oleh Kifligan 2023 melaporkan bahwa remaja dengan gaya kelekatan ataupun anxiety attachment memiliki kemampuan regulasi emosi sebesar 74%. Sedangkan mereka yang cemas itu hanya sekitar 38%. Selanjutnya di Korea Selatan oleh Park dan Kim 2022 itu menunjukkan bahwa gaya kelekatan cemas itu dapat meningkatkan stres emosi hingga 57%. Dan juga yang aman itu dalam mengontrol emosi itu sekitar 41%. Selanjutnya pada Italia oleh Donati 2021 itu menunjukkan bahwa remaja dengan attachment itu memiliki resiko 45% lebih tinggi dalam mengalami kesulitan dan mengatur emosi, dan namun itu 70% remaja dinyatakan aman. Selanjutnya pada Kanada itu melaporkan bahwa attachment sebesar 63% remaja itu aman dalam mengelola emosi. Selanjutnya pada Indonesia itu ada 5 juga. Yang pertama dari Jakarta oleh Sarvika 2023 yang dimana dia mengambil sampel 220 remaja yang dimana ia menemukan bahwa 28,4% itu mengalami masalah emosi yang berkaitan dengan gaya kelekatan dari orang tua. Terus selanjutnya pada Yogyakarta itu penelitian dari Ilahi 2017 itu dia mengambil sampel 200 siswa SMA yang dimana menunjukkan sekitar 32,3% itu remaja kesulitan dalam regulasi emosi. Terus 19,9% itu kesulitan dalam pengendalian diri. Selanjutnya dari Bandung oleh Syafi 2025 dia tuh meneliti 210 remaja yang dimana melaporkan bahwa 34% itu mengalami kesulitan mengelola emosi karena anxiety attachment. Sedangkan remaja dengan aman yang memiliki kemampuan dalam meregulasi emosi dengan baik itu mencapai 65%. Selanjutnya di Surabaya oleh Sonata 2025 dengan mengambil sampel 250 remaja itu menunjukkan bahwa remaja yang mengalami anxiety attachment cemas itu 40% dan juga 72% itu aman. Dari Kendari oleh Azahra dan Komarudin 2024 itu meneliti 380 mahasiswa yang dimana yang memiliki insecure attachment itu sebesar 50,2% dan juga korelasi negatif itu sebesar 70,9%. Jadi kesimpulannya bahwa attachment anxiety memiliki pengaruh nyata terhadap remaja dalam mengatur emosi di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya ada dampak dari anxiety attachment itu seperti yang pertama ada peningkatan gejala depresi dan kecemasan, kesulitan dalam mengelola emosi, terus ada pengaruh terhadap regulasi emosi positif dan juga dampak jangka panjang terhadap psikologis.
Nah, selanjutnya, mengapa remaja dapat mengalami anxiety attachment? Itu yang pertama mungkin karena pola asuh yang tidak konsisten, terus pengalaman yang dia merasa tidak aman, jadi sama hidupnya dia merasa banyak hal-hal negatif yang membuat dia tidak nyaman ataupun tidak aman, terus juga peran orang tua yang kurang, dan yang terakhir juga bisa disebabkan dari pengaruh lingkungan ataupun juga pengaruh keluarga yang tidak stabil. Jadi, anxiety attachment ini pada remaja itu bukanlah hal yang sulit diatasi, meskipun juga membutuhkan pendekatan yang tepat dan juga konsisten. Jadi, remaja dengan mengalami kecemasan, keterikatan, ataupun anxiety attachment itu sering dia merasakan hal yang tidak aman, seperti takut ditinggalkan, mengalami kesulitan, dan juga sulit untuk mengendalikan emosi mereka. Jadi, menurut Carl Rogers, tokoh psikologi, yang dimana dia menekankan bahwa pentingnya penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard, di mana remaja yang merasa diterima dan dihargai meskipun memiliki kelemahan ataupun ketakutan akan lebih mampu menenangkan diri dan memahami perasaannya sendiri. Contohnya itu seperti berfokus pada penerimaan diri dan juga membantu mereka membangun rasa percaya diri emosional, sehingga kecemasan yang muncul dalam hubungan interpersonal bisa berkurang secara bertahap. Terus ada dari Albert Bandura, itu teori yang saya ambil dari social learning ataupun pembelajaran sosial, yang dimana menekankan remaja belajar dari contoh yang mereka amati di lingkungan sekitar, baik itu dari orang tua, teman sebaya, ataupun teman-teman yang ada di sekitar mereka. Remaja yang melihat figur yang mampu mengelola emosi dengan baik dan membangun hubungan yang aman, pasti dia akan meniru perilaku tersebut. Terus juga konsep self-efficacy Bandura juga sangat penting karena membantu remaja percaya bahwa mereka mampu menghadapi perasaan cemas dan juga membangun interaksi yang sehat di lingkungan sekitar. Terus juga dari Erikson menjelaskan bahwa remaja merupakan tahap identity atau versus confusion, di mana remaja mulai mencari jati diri dan juga membangun hubungan. Jadi jika remaja mendapatkan dukungan psikososial yang stabil, jadi mereka pasti dapat lebih leluasa mengeksplorasi siapa mereka, belajar membangun hubungan yang sehat, dan juga mengurangi anxiety attachment yang berlebihan. Jadi kesimpulannya, remaja yang memiliki anxiety attachment itu berpengaruh sangat besar dalam mengelola emosi mereka. Jadi remaja yang mengalami anxiety attachment itu pasti mudah merasa cemas, depresi, dan juga kesulitan dalam menenangkan diri. Hal tersebut bisa terjadi karena dari pengalaman yang tidak aman, terus juga pola pengasuhan tidak konsisten, dan juga konflik keluarga. Meski begitu, itu dapat diatasi seperti menekankan terapi dari Carl Rogers, terus dari teori Bandura, dan juga teori dari Erikson yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi dengan cara ini remaja dapat membangun rasa percaya diri dan juga memperkuat hubungan interpersonal yang aman dan juga membantu psikologis mereka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.